Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Pemasaran Syariah dari kelas MBS 6H akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kelompok kami yang berjudul tentang penawaran menarik yang terpercaya. Kali ini saya Siti Nurulailiyah NIM 12405183374 berkesempatan untuk membahas 3 poin. Poin yang pertama yakni tentang press release. Apa sih pengertiannya? Jadi, press release yaitu penjelasan secara gamblang mengenai sebuah terobosan yang dilakukan oleh perusahaan, atau juga bisa diartikan sebagian informasi penting yang dibagikan kepada khalayak umum untuk menarik minat. Nah, biasanya isi dari informasi yang dibagikan oleh perusahaan ini biasanya itu berfokus kepada keuntungannya. Press release yaitu merupakan sebuah cara yang cukup efisien dalam hal branding produk perusahaan. Maka telah terhitung metode ini digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama dan panjang. Nah, biasanya mutu dari perusahaan itu bisa terlihat jelas dalam press release. Kenapa? Karena rata-rata perusahaan itu benar-benar dapat menguntungkan konsumen dan klien. Kemudian secara umum juga press release itu dibagi ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama adalah basic press release, yang kedua adalah product release, yang terakhir atau yang ketiga yakni financial release. Nah, jadi ketiga press release ini itu memiliki keuntungan masing-masing ketika digunakan oleh sebuah perusahaan. Poin selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu tentang direct mail. Nah, pemasaran secara langsung atau biasa disebut direct marketing itu merupakan sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target konsumen atau customer untuk menghasilkan respons atau transaksi. Jadi menurut Fandi Ciptono tahun 2015, beliau mengartikan bahwasanya direct marketing yaitu adalah sebuah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur. Nah, sedangkan arti dari direct mail sendiri yaitu adalah surat pos yang mempromosikan secara langsung bisnis atau produk dan layanan kita yang dikirimkan ke sekelompok pelanggan di suatu area. Dan ada beberapa bentuk dari direct mail, diantaranya yaitu adalah katalog produk, kartu pos produk, mailer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya poin yang ketiga yakni tentang media sosial. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semuanya, bukan? Nah, jadi pengertian dari media sosial itu sendiri yaitu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Namun, ini ada juga menurut para ahli yaitu Nasrullah tahun 2015. Pengertian dari media sosial yaitu adalah untuk menyusun definisi media sosial itu kita perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Nah, berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi atau human communication dalam jaringan antar individu. Nah, salah satu cara agar brand tetap bisa eksis dan memperbesar market share mereka adalah dengan melakukan inovasi, baik pada pengembangan produk maupun jasa, proses bisnis, organisasi bisnis, penggunaan teknologi, mekanisme distribusi produk, atau jasa kepada para pelanggan mereka. Nah, termasuk juga customer service teman-teman semuanya. Jadi cara terbaik dalam menjual brand yaitu adalah mengetahui inovasi yang relevan lewat riset terkait kebutuhan dan keinginan para pelanggan dalam target pasar. Nah, dalam konteks ini media sosial itu sangat berperan penting sekali. Kenapa? Karena sebagai medium yang paling efektif
dengan biaya relatif murah untuk menawarkan brand dengan mempelajari market behavior yang disasar. Nah, beberapa teknik meningkatkan engagement di sosial media yaitu adalah yang pertama, posting konten yang sedang tren. Mungkin bisa TikTok atau lewat Instagram atau apapun itu. Nah, bagaimana cara kita menemukan ide untuk memposting konten itu yang sedang tren? Jadi kita bisa melihatnya lewat mesin pencarian atau searching gitu ya teman-teman semuanya. Dengan begitu setidaknya cara pelanggan mulai berminat untuk memfollow media sosial kita dan berpotensi untuk menjadi pembeli atau bahkan pelanggan setia. Yang kedua yakni merepost konten dari followers Anda. Artinya apa? Jika bisnis sudah memiliki jumlah follower yang cukup banyak, maka sebaiknya perusahaan itu bekerja sama dengan salah satu follower setia tersebut. Seperti membuat repost dari follower yang pernah menggunakan produk dan jasa dari bisnis kita. Nah, agar kemudian membuat calon pelanggan itu semakin yakin bahwasannya produk perusahaan yang dijual tersebut adalah benar-benar terpercaya. Yang ketiga yakni adalah menyertakan call action yang menarik perhatian. Bagaimana sih caranya? Yaitu adalah seperti perusahaan itu membuat caption dalam bentuk teks yang akan mempengaruhi calon pelanggan mereka secara tidak langsung untuk melakukan engagement di media sosial suatu perusahaan. Nah, secara tidak langsung juga calon pelanggan itu bisa juga berinteraksi dengan melalui konten yang dipost oleh perusahaan tersebut. Yang keempat adalah posting konten yang menyentuh emosi. Jadi bagian yang paling tersentuh itu adalah emosional teman-teman semuanya, karena itu adalah bagian yang paling penting sekali. Kenapa? Karena konten yang menyentuh itu biasanya paling menarik hati atau peminatnya itu paling banyak. Jadi konten yang menyentuh emosi itu sebaiknya harus membuat followers perusahaan memberikan tanggapan atau berinteraksi terhadap konten yang perusahaan post sebagai teknik meningkatkan engagement juga di sosial media. Nah, biasanya beberapa jenis konten ini itu umumnya bercerita mengenai curhatan, cinta, orang tua, pasangan, dan lain sebagainya. Yang kelima yakni adalah buat konten yang original serta khas. Jadi ketika kita buat konten, kita harus mempunyai khas masing-masing dan unik. Jangan pernah menjiplak atau meniru, bahkan memplagiat konten dari perusahaan lain, karena itu pasti akan mencemarkan nama baik dari perusahaan itu sendiri. Nah, terkait dengan menjual produk dan jasa perusahaan di media sosial, maka perusahaan itu wajib untuk membuat konten yang original serta khas. Nah, jadi dengan melakukan beberapa teknik meningkatkan engagement di sosial media dengan baik diharapkan akan mengubah nilai penjualan dan menambah calon pelanggan baru. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya, Amalina Devi Nurita, akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu direct selling atau juga disebut dengan penjualan langsung. Nah, penjualan langsung adalah proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen, biasanya di rumah atau orang lain, di tempat kerja, dan tempat-tempat lain di luar lokasi permanen. Biasanya melalui penjelasan atau peragaan produk oleh seorang penjual langsung. Promosi penjualan langsung. Cara komunikasi ini dengan personal, dengan sales, dan calon pembeli, sehingga sales mampu mengadaptasi terhadap keadaan yang ada di dalam perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Nah, dalam proses penjualan langsung, penjualan meliputi kegiatan menghubungi calon pelanggan atau customer, menawarkan dan memperagakan produk, menerima order dan mengirimkan atau mengantarkan barang serta menagih pembayaran. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan dalam penjualan langsung. Adanya penjualan arisan yang merupakan kegiatan penjualan melalui penjelasan dan peragaan produk kepada sekelompok calon pelanggan oleh seorang penjual langsung, biasanya di rumah seorang yang sengaja mengundang orang-orang ini. Nah, di sini ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penjual langsung
terhadap konsumennya, yaitu yang pertama praktek-praktek terlarang, yang kedua identifikasi, yang ketiga penjelasan dan peragaan, yang keempat menjawab pertanyaan, yang kelima formulir pemesanan. Nah, selanjutnya di sini saya juga menjelaskan mengenai poin E, yaitu telemarketing. Nah, telemarketing adalah salah satu cara promosi yang masih dianggap efektif selain memasang iklan di media umum. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, di bawah ini akan kita bahas mengenai beberapa strategi sukses telemarketing, yaitu yang pertama, ketahuilah produk yang dengan baik sebelum meyakinkan orang lain. Seorang telemarketer harus meyakinkan diri tentang produknya dengan cara mengetahui setiap manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, lakukan riset atau calon konsumen. Banyak orang yang merasakan terganggu dengan kegiatan telemarketing karena merasa tidak membutuhkan barang yang mereka tawarkan dan merasa asing dengan tenaga telemarketing yang menghubunginya. Jika perusahaan tidak ingin mengalami kegagalan seperti ini, ada baiknya untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap calon konsumen. Nah, dengan melakukan riset ini, kami harus memberi penawaran yang sesuai kebutuhan mereka dan calon konsumen akan merasa dekat dengan kita. Nah, yang ketiga, bersifat ramah dan wajar. Nah, setiap telemarketing seharusnya tahu bahwa menghubungi berarti mengajak orang berbicara, karena kamu berbicara melalui telepon dan lawan bicara tidak bisa melihat ekspresi wajah kamu. Maka apa baiknya untuk menggunakan intonasi suara yang ramah dan tidak kaku. Nah, yang keempat, berikan pertanyaan secara efisien. Nah, menyadari bahwa calon konsumen yang ingin kamu hubungi tidak selalu memiliki waktu luang. Nah, penting bagi seorang telemarketer memiliki daftar pertanyaan yang efisien untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, yang selanjutnya, tidak harus berjualan. Nah, target penjualan memang harus dipenuhi. Namun, seorang telemarketer juga perlu sekali menelpon konsumen atau pelanggan yang untuk mengucapkan selamat atau hanya sekedar menanyakan kabar. Nah, di sini juga ada agar telemarketer ini lebih terarah. Telemarketer memiliki tugas dan tanggung jawab seperti berikut. Yang pertama, berjualan dalam telemarketing. Yang kedua, follow up ke konsumen. Yang ketiga, menjelaskan produk yang dijual. Yang keempat, menerima order dari konsumen. Yang kelima, mengumpulkan informasi dari konsumen. Yang keenam, menerima komplain dari konsumen. Yang ketujuh, memberikan feedback atau saran. Yang terakhir, memberikan knowledge dan awareness ke konsumen. Tawarkan dan merasa asing dengan tenaga telemarketing yang menghubunginya. Jika perusahaan tidak ingin mengalami kegagalan seperti ini, ada baiknya untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap calon konsumen. Nah, dengan melakukan riset ini, kami harus memberi penawaran yang sesuai kebutuhan mereka dan calon konsumen akan merasa dekat dengan kita. Nah, yang ketiga, bersifat ramah dan wajar. Nah, setiap telemarketing seharusnya tahu bahwa menghubungi berarti mengajak orang berbicara, karena kamu berbicara melalui telepon dan lawan bicara tidak bisa melihat ekspresi wajah kamu. Maka apa baiknya untuk menggunakan intonasi suara yang ramah dan tidak kaku. Nah, yang keempat, berikan pertanyaan secara efisien. Nah, menyadari bahwa calon konsumen yang ingin kamu hubungi tidak selalu memiliki waktu luang. Nah, penting bagi seorang telemarketer memiliki daftar pertanyaan yang efisien untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, yang selanjutnya, tidak harus berjualan. Nah,
target penjualan memang harus dipenuhi. Namun, seorang telemarketer juga perlu sekali menelpon konsumen atau pelanggan yang untuk mengucapkan selamat atau hanya sekedar menanyakan kabar. Nah, di sini juga ada agar telemarketer ini lebih terarah. Telemarketer memiliki tugas dan tanggung jawab seperti berikut. Yang pertama, berjualan dalam telemarketing. Yang kedua, follow up ke konsumen. Yang ketiga, menjelaskan produk yang dijual. Yang keempat, menerima order dari konsumen. Yang kelima, mengumpulkan informasi dari konsumen. Yang keenam, menerima komplain dari konsumen. Yang ketujuh, memberikan feedback atau saran. Yang terakhir, memberikan knowledge dan awareness ke konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Wahyu Ramadan akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu yang F, canvassing. Canvassing atau dikenal dengan booth adalah satu aktivitas penjualan di mana penjual berinteraksi secara langsung dengan konsumen atau calon konsumen dengan cara melakukan kunjungan langsung ke tempat calon pelanggan tersebut. Canvassing merupakan aktivitas sales yang memberikan peluang menghasilkan uang. Maka dalam hukum probabilitas, semakin kita sering melakukan canvassing, akan semakin banyak terjadinya komunikasi. Tugas utama sales canvassing adalah melakukan kunjungan langsung ke target prospek untuk melakukan penjualan. Sales canvassing juga memiliki tugas untuk mengambil pesanan, menerima pesanan, hingga menerima pembayaran dengan pelanggan. Akan tetapi ada perusahaan yang membedakan hal tersebut berdasarkan tugas dan fungsinya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menggunakan metode canvassing ini. Yang pertama, mempercepat penetrasi produk ke pasar dengan jalan. Yang kedua, pemerataan distribusi produk ke seluruh area penjualan layanan. Yang ketiga, memangkas harga produk. Yang keempat, branding. Yang kelima, umpan balik dari pasar atau market feedback yang lebih akurat. Meski begitu, canvassing juga memiliki sisi kekurangan. Yang pertama, biaya operasional menjadi tinggi. Yang kedua, kontrol stok barang dan setoran penjualan yang kurang. Yang ketiga, kesalahan penyampaian. Yang keempat, canvasser bisa mempermainkan harga. Yang kelima, distributor menjadi malas. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi sales canvassing yang dikembangkan, yaitu yang pertama, daftar kunjungan ke pelanggan. Sales dapat melihat daftar pelanggan mana saja yang perlu dikunjungi pada hari itu dan dapat menandai pelanggan mana saja yang sudah dikunjungi. Yang kedua, mendaftarkan pelanggan sales. Yang ketiga, mengupdate data lokasi pelanggan sales. Yang keempat, membuat transaksi baru saat pelanggan melakukan pembelian. Yang kelima, mencatat pembayaran piutang untuk pelanggan yang melakukan transaksi secara kredit. Yang G, referral. Referral adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini, konsumen menjadi orang yang mempromosikan sebuah produk, baik itu berupa barang atau jasa. Konsumen bisa menjadi seorang promotor karena banyak faktor. Yang pertama, konsumen merasa sangat puas dan mendapatkan banyak manfaat dari produk terkait, sehingga dengan sukarela ingin membagikan informasi mengenai produk tersebut kepada orang-orang yang kenalnya. Konsumen di era modern ini sangat terbuka tentang referral. Mereka menganggap referral merupakan bentuk hubungan timbal balik dari sebuah brand dengan konsumennya. Referral yang berkualitas akan terjadi ketika konsumen merasa percaya sepenuhnya terhadap semua brand. Untuk menciptakan kepercayaan ini tentu saja perlu waktu dan usaha dalam menjalin hubungan baik yang saling menguntungkan. Menjaga kualitas produk dan layanan juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Customer Referral Verhoeven, Francis, dan Hoekstra pada 2002 mendefinisikan customer referral sebagai perluasan konsumen di mana mereka memberi saran dan informasi pada pihak lain, keluarga dan teman, untuk melakukan bisnis dengan suatu perusahaan tertentu.
Ada beberapa tahapan yang membedakan peran pelanggan satu sama lain dari pandangan perusahaan. Bila dikaitkan dengan pengertian pemasaran berdasarkan hubungan, suatu perusahaan perlu mengidentifikasi, membangun, menjaga, meningkatkan, atau bila diperlukan mengakhiri suatu relasi dengan seorang pelanggan. Pengertian ini mengimplikasikan bahwa perusahaan perlu pada awal terbentuknya relasi dengan pelanggan mesti mengenal pelanggan yang berbeda, tahap-tahap yang berbeda pula dalam pengembangan relasional. Pemahaman akan tahap-tahap perbedaan relasi mengasumsikan bahwa suatu tahap yang lebih tinggi dalam pengembangan relasi memberikan profitabilitas lebih besar bagi organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Erlanti. Di sini akan menjelaskan tentang host beneficiary dan on the spot. Host beneficiary itu mempromosikan produk dan jasa secara langsung kepada customer perusahaan lain. Ketika akan melakukan penjualan, kita harus tahu induknya. Jika kita ingin menjual mobil mewah, pangsa pasar yang paling mendekati adalah para pembeli apartemen mewah. Biasanya pengembang apartemen mewah punya database para pembelinya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan mobil mewah bisa bekerja sama dengan pihak apartemen untuk mengadakan test drive mobil mewah khusus untuk penghuni apartemen elit suatu pengembang tertentu. Pada prinsipnya, kita buat perusahaan induk yang menawarkan, memberi, atau voucher produk atau jasa kita. Dan yang terbaik adalah seolah-olah perusahaan tersebutlah yang memberi hadiah atau diskon atau voucher atau yang menawarkan produk kita dengan kelebihan khusus pada pelanggannya. Contohnya, jika seorang dokter gigi menawarkan jasa memutihkan gigi, dokter tersebut dapat melakukan host beneficiary. Agar lebih efektif, ia dapat menjalin host beneficiary dengan perusahaan toko yang menjual barang-barang eksklusif bernilai tinggi. Misalnya perhiasan, berlian, tas mahal, butik mahal, spa untuk kalangan menengah ke atas, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu on the spot. On the spot adalah model pemasaran dengan cara terjun langsung menemui pelanggan. Sistem on the spot memiliki keunggulan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lebih tepat sasaran karena mencari langsung konsumen yang sesuai dengan bidang usaha. 2. Dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung. 3. Membangun kepercayaan dengan konsumen yang lebih tepat. 4. Dapat memperlihatkan contoh atau sampel produk kepada mereka, sehingga mereka mengetahui kualitas kita serta menilai sendiri. 5. Mempercepat proses penjualan karena jika ada yang tertarik, maka bisa langsung dibeli saat itu juga. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam marketing on the spot sebagai berikut. 1. Berikan kesan pertama yang baik. 2. Penampilan dan cara berpakaian haruslah menarik, rapi, serta sopan. 3. Bisa menerapkan penggunaan kostum unik sesuai tema jualan agar membuat masyarakat penasaran. 4. Berbicara lemah lembut, ramah, dan sopan, mengingat banyak orang yang lewat dengan profesi dan usia yang berbeda-beda. 5. Jangan langsung disuruh membeli barang jualan, tetapi ajak ngobrol secara santai terlebih dahulu supaya kita dapat mengetahui apa saja selera dan kebutuhan mereka. Yang keenam, tunjukkan sampling produk. Jika berupa makanan, maka persilakan mereka untuk mencicipi makanan tersebut.
Dengan begitu masyarakat bisa menilai bagaimanakah kualitas dari jualan perusahaan dan memutuskan untuk tetap membeli atau tidak. Yang terakhir yaitu memaksimalkan display produk, mulai dari tampilan, kualitas, kemasan, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.